Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Tuhan baik sehingga kita boleh lagi dipertemukan Tuhan di tempat ini. Kita datang beribadah menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sudah dengarkan kesaksian yang meneguhkan iman kita, saudara-saudara. Saya ingat waktu kami pergi mendoakan ibu daripada Ojer, ibundanya Ibu Dei bilang, Pak Gembala, kita ini seberapa tahun sakit. Dia bilang, kita kalau duduk, kalau tidak ada orang kasih pindah, diam terus begitu. Begitu Kang Jar? Kalau tidak ada orang kasih pindah di muka, duduk terus satu hari begitu. Tapi Pak Gembala, kita tetap yakin Tuhan sama-sama dengan kita. Kita tahu apa yang kita terima saat ini itu bagian proses iman. Bayangkan saudara-saudara, saya dan Ibu Gembala terharu. Saya sampai menitikkan air mata. Tuhan, dalam keadaan demikian dia tidak menyangkal Tuhan. Saudara-saudara, berat, dia bilang sakit di kaki, semua sakit di badan, tapi dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Dia bilang ini bagian proses iman. Dan dia cuma berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya semua pulang Tuhan. Tapi kalaupun memang Tuhan belum izinkan, ya tetap mau jalani. Dia bilang yang memberi kekuatan kepada dia adalah firman Tuhan yang selalu dia baca. Makanya saudara-saudara, baca firman Tuhan. Dia cuma bilang kabar pengantin kong kalah tuh orang di luar kabar pengantin. Dia bilang firman yang beri dia kekuatan. Waktu itu saya langsung dapat ilham dari Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Jangan kamu menghilangkan harap percayamu kepada Tuhan yang mendatangkan pahala yang besar. Nah, tetap sampai orang langkah terakhir, apapun keadaan hidup kita, saudara-saudara, jangan pernah menyangkal iman. Tuh, karena saya pernah dengar ada orang kabar pengantin sudah di akhir hidup, so siksa, dia kurang mau make. Tuh, ada hamba Tuhan. Tuh. Tapi ini so sakit seperti itu, ya puji Tuhan dia masih kuat. Kami pun terus mendoakan Ibu Dei supaya ada proses pemulihan daripada Tuhan. Dan puji Tuhan walaupun memang didiagnosa ginjal, katanya mau cuci darah tapi tidak jadi cuci darah ya. Kita berharap yang terbaik yang Tuhan berikan. Ibu Ojer Mama itu bilang apapun yang Tuhan buat pada dia siap terima. Dia bilang begitu. Saudara-saudara, itu hidup memang so kasih sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya kita pun demikian. Masih kuat-kuat. Jangan so lemah baru hidupku serahkan padamu ya Tuhan. Jangan, masih kuat-kuat serahkan ke Tuhan itu hidup ya. Mari saudara-saudara kita mau buka firman Allah. Efesus pasal 5 ayat 27. Efesus pasal 5 ayat 27. Kita baca bersama-sama firman Allah dalam terjemahan lama. Kemudian saya minta satu orang baca di dalam Alkitab terjemahan baru. Efesus pasal 5 ayat yang ke-27, 1, 2, 3. Dan supaya ia mendirikan sidang itu di hadapannya sendiri dengan kemuliaan, dengan tiada cacat atau kerut atau barang sebagainya, melainkan supaya ia menjadi kudus dengan tiada bercela. Silakan duduk kembali. Tolong Oma baca dalam terjemahan baru. Haleluya. Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kitab Efesus merupakan salah satu suratan 13 suratan daripada Rasul Paulus. Dan tentunya kita tahu alamatnya adalah kepada sidang jemaat Efesus. Sidang jemaat Efesus adalah sidang jemaat yang terpilih dari bagian orang kafir. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11 sampai ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata mereka sebenarnya bukan umat. Mereka itu adalah orang kafir, jauh daripada hak daripada orang Israel, perjanjian yang dijanjikan kepada orang Israel. Mereka sebenarnya tidak punya ketentuan-ketentuan atau bagian apa yang diberikan kepada orang Israel. Tidak punya pengharapan kata firman Tuhan. Tidak punya Allah di dalam dunia ini. Yang artinya orang-orang Efesus itu sebelum mereka mengenal Allah, mereka itu dipersiapkan untuk kebinasaan, saudara-saudara. Inilah keadaan sidang jemaat Efesus yang jauh daripada perjanjian keselamatan. Dan mereka adalah bagian orang berdosa.
Seharusnya alamat tujuan mereka adalah neraka kekal. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut atau kematian, saudara-saudara. Kenapa orang Efesus, orang masyarakat Efesus itu terkenal dengan penyembahan-penyembahan berhala? Kita tahu Efesus ada di daerah Turki saat ini, dan puji Tuhan di Turki sudah bukan lagi daerah penyembahan-penyembahan berhala. Nah, di Turki di Efesus pada waktu itu saudara-saudara terkenal dengan penyembahan kepada dewi-dewi, kepada dewa-dewa. Makanya ada dikatakan di dalam Kisah 19 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-35 bagaimana orang Efesus itu menyembah Dewi Artemis, saudara-saudara. Dewi Artemis itu dewi kesuburan kan, Jeki? Dewi kesuburan, saudara-saudara. Makanya Paulus tahu betul keadaan jemaat Efesus. Kisah pasal 19 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, 2 tahun Paulus berada di Efesus, mengajar di sana. Dia mengajar setiap hari di Tiranus, di sekolah Alkitab Tiranus, saudara-saudara. Sehingga banyak sekali orang-orang Efesus yang bertobat menjadi percaya dan diselamatkan. Makanya dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat ini, Paulus meyakinkan jemaat Efesus bahwa Allah sendirilah yang memilih mereka. Mereka yang dipanggil, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang Efesus, bahkan saya dan saudara juga sebagai orang kafir, kita boleh memahami betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalamnya, bahkan betapa luasnya kasih Allah bagi umat manusia. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, bukan kepada orang Israel saja, tetapi kepada siapa yang percaya kepadanya diberi hak. Coba baca Efesus pasal 1 ayat yang 4 sampai ayat yang ke-5. 4, 5. 1 ayat 4 mulai. Ya. Sebagaimana yang Ia memilih kita di dalam Kristus, itu sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita suci dan tiada bercela di hadapan Tuhan, yang dengan kasih-Nya telah mentakdirkan kita menjadi anak angkat-Nya oleh sebab Yesus Kristus. Mentakdirkan kita menjadi anak-anak angkat menurut kerelaan kehendak-Nya. Menurut kerelaan kehendak-Nya. Jadi Allah Yesus Kristus cuma rela supaya kita boleh mendapatkan takdir supaya kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, ketika Petrus berkhotbah waktu terjadi pencurahan di atas loteng Yerusalem, Petrus berkhotbah saudara-saudara pada hari Pentakosta. Itu dia berkhotbah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Tetapi khotbahnya itu bukan hanya dikhususkan kepada orang Israel saja. Tetapi ketika dia berkhotbah pada waktu itu, keselamatan, kita tahu rahasianya Yesaya 28, keselamatan sudah terbuka kepada segala bangsa lewat penyalipan daripada Yesus Kristus. Makanya dikatakan di dalam Kisah 2 37, 38, 39, coba baca Kisah 2. Kisah 2 ayat 37 mulai. Ya. Setelah didengarnya demikian, maka pedihlah hati orang sekalian. Ketika mereka mendengar dari khotbah daripada Petrus, bagaimana Roh Kudus akan dicurahkan secara penuh rata kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Lalu berkatalah mereka itu kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain itu, "Hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat?" Maka kata Petrus kepada mereka itu, "Hendaklah kamu bertobat." Pertama bertobat. Dan berbaptis masing-masing kamu ya, dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Ya, ini adalah syarat supaya kita diselamatkan. Terus ayat 39. Karena bagi kamulah perjanjian itu, Ya, dan Tuhan bagi Petrus anak-anakmu. katakan, bagi kamu hai orang-orang Yahudi, bagi keturunanmu ini perjanjian. Jadi bukan lagi hukum Taurat, tetapi ada satu perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Bertobat, berbaptis, beroleh anugerah-anugerah Roh Kudus supaya mereka diselamatkan. Terus, Dan bagi sekalian dan orang bukan yang hanya jauh-jauh, kepada orang Yahudi, tapi juga kepada sebanyak orang yang jauh-jauh. seberapa banyak yang akan dipanggil masuk Seberapa oleh banyak yang Allah akan Tuhan dipanggil itu. oleh Tuhan itu. Jadi bukan cuma orang Yahudi saja, tapi seberapa banyak yang dipanggil oleh Tuhan. Makanya Petrus katakan ketika terjadi sidang rasul-rasul di Yerusalem, di dalam Kisah 15 ayat 89, Petrus berkata bahwa Allah mengenal hati. Ia menyatakan kehendaknya kepada segenap manusia, siapa yang mau menerima dia. Dan dikatakan di ayat yang ke-9 di dalam Kisah 15 itu, bahwa Tuhan tidak
sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara orang kafir dan juga orang Yahudi. Coba baca itu ayat 9 saja. Kisah 15 ayat 9. Maka suatu pun tiada diperbuatnya perbedaan di antara kita dengan mereka itu, sesudah hati mereka itu disucikannya oleh sebab Jadi iman. sama sekali orang kafir dan orang Yahudi tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Karena semua sudah disucikan hati mereka oleh sebab iman. Makanya Petrus dia katakan kepada orang-orang yang bertaburan di Pontus, Galatia, Kapadokia di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10 bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap masuk dalam terang yang ajaib. Dia katakan ayat 10, kamu dahulu bukan umat, tapi sekarang sudah menjadi umat. Dahulu kamu belum beroleh rahmat atau belum dikasihani, tapi sekarang kamu telah dikasihani. Itu bukan hanya ditujukan kepada orang Yahudi saja, tapi juga kepada orang non-Yahudi yang menjadi orang-orang terpilih. Nah, kitalah itu, saudara-saudara, yang dipanggil dari gelap masuk dalam rencana ajaib. Kita harus sadar bahwa sebenarnya kita juga sementara menuju kepada kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih Allah, rahmatnya lewat anaknya, kita dipanggil masuk dalam terang Allah yang luar biasa. Sehingga kita yang disebut sebagai eklesia. Eklesia itu yaitu perkumpulan orang-orang yang dipanggil dari dunia untuk menjadi umat Allah. Itu tuh eklesia, saudara-saudara. Menjadi umat yang terpilih, membangun hubungan dengan Allah khususnya. Terlebih membangun hubungan dengan anaknya yaitu Yesus Kristus. Orang-orang yang dipanggil dari gelap masuk dalam terang ajaib. Sehingga kita yang disebut sebagai gereja. Eklesia dalam bahasa Portugis adalah igreja. Dan itu gereja itu serapan daripada bahasa Portugis, saudara-saudara, yang masuk ke Indonesia. Karena waktu itu kan orang-orang Portugis kan yang Portugis dan Portugal kan. Berarti Ronaldo di sana kan. Nah, itu orang-orang Portugis itu yang masuk ke Indonesia sehingga disebut sebagai gereja, saudara-saudara. Gereja itu serapan dari bahasa Portugis. Kitalah gerejanya. Makanya gereja itu bukan merek, saudara-saudara. Gereja itu bukan organisasi. Gereja itu bukan tentang bangunan yang mentereng. Gereja itu bukan tentang fasilitas-fasilitas di dalamnya. Tapi gereja adalah saya dan saudara, orang yang terpilih dari gelap masuk dalam terang ajaib menjadi jemaatnya. Sebaik apapun organisasi itu dibangun, sebaik apapun fasilitas di dalamnya, sebaik apapun bangunannya, itu hanya sebagai fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita berbuat bakti. Tapi gereja yang sebenarnya adalah kehidupan saya dan saudara. Ini adalah gereja, saudara-saudara. Bukan cuma gereja yang harus dihiasi, tapi ini juga harus dihiasi, saudara-saudara. Gereja tuh bikin bagus-bagus, tanggul di belakang. Tapi bagaimana dengan gereja? Dengan kehidupan. Tanggul atau benteng pertahanan itu berbicara tentang hamba-hamba Tuhan. Rahasia di dalam Nehemia 2 ayat 18, saudara-saudara. Apakah kita sudah membangun benteng kita? Makanya kita sebagai gereja Tuhan, saudara-saudara, jangan pandang enteng dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan penting kok kita ibadah-ibadah, penting kok kita gereja. Ini yang dibangun, saudara-saudara. Itu orang perohani yang dibangun. Kehidupan kita yang harus dibangun. Kisah 7 ayat yang ke-49, Tuhan bilang apa? Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apa yang kau akan perbuat? Bangunkan untuk Tuhan. Karena Allah tidak berdiam dalam perbuatan tangan. Coba baca itu. Ayat berapa? 49 kan? Kisah Rasul 48. Kisah Rasul 7 ayatnya yang ke-49. Oh ya. Bahwa surga itulah arasku. Nah, surga adalah tahta. Dan bumi itulah alas kakiku. Bumi itu alas kaki, itu tumpuan kaki. Apakah jenis rumah hendak kamu bangunkan bagiku? Oh, ini mau bangun rumah apa? Lebih cuma GFK House kecil begini mau tampung batuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan, ya? Atau apakah tempat perhentianku? Apakah tempat perhentianku? Ya sampai situ. Jadi mau bangun rumah bagaimana untuk Tuhan? Sedangkan langit, di atas langit, kata firman Tuhan, tidak mampu mengatasi Allah. Tapi kata firman Tuhan, Allah bukan berdiam di rumah fisik, tapi Dia ada di dalam kehidupan. Kita adalah rumah Tuhan. Allah berdiam di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?
Roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 16 ayat 19, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bukan milikmu sendiri. Makanya permuliakanlah Allah dengan tubuhmu. 2 Efesus pasal 2 ayat 20, di dalam dia juga kamu dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah oleh Roh. Saudara-saudara, kita ini tuh gereja. Saya dan saudara adalah gereja yang harus dibangunkan. Kristus itu kepala, sidang jemaat adalah tubuhnya yang disebut sebagai gereja. Makanya apa yang Paulus katakan di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-32, saudara-saudara, ada satu rahasia besar Paulus bilang. Yang di dalamnya berisi hubungan antara Kristus dan sidang jemaat. Baca itu, coba baca. 32. Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi aku kiaskan di sini kepada Kristus dan sidang jemaat itu. Ada satu rahasia besar di dalam hubungan keluarga, baik suami baik istri. Ternyata itu adalah gambaran bagaimana hubungan gerejanya dengan Tuhan Yesus Kristus, sang kepala gereja, yaitu antara suami dan istri. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu mempelai laki-laki sorga. Kita ini jemaatnya, gerejanya adalah mempelai perempuan. Makanya Paulus katakan kepada jemaat Korintus, 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburuan ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, hendak membawa kamu seperti perawan yang suci diperhadapkan kepada Kristus. Apakah orang-orang Korintus cuma perempuan semua, cuma perawan semua? Ada ibu-ibu di sana, ada janda-janda di sana, ada bapak-bapak, ada duda-duda, ada anak kecil. Tetapi kenapa dikatakan sebagai perempuan? Karena perempuan adalah bahasa Alkitab yang menggambarkan gereja, saudara-saudara. Perempuan dalam landasan teologis Alkitab adalah sidang jemaat. Itu landasan teologisnya, saudara-saudara. Dan tentu sebagai orang kafir yang non-Yahudi, yang tadinya perjanjian keselamatan itu jauh dari kita, tapi saat ini kita boleh terima, kita boleh datang beribadah, kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, kita mesti bersyukur. Karena kita boleh menerima kelimpahan kasih karunia. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-15, Alkitab terjemahan baru, firman Allah katakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Paulus habis kata-kata melukiskan karunia Tuhan. Tuh, kalau terjemahan lama bilang anugerah yang tidak terkira-kira. Paulus habis kata, apa yang lebih tinggi dari anugerah? Sudah ada. Sama dengan Paulus sudah tulis, kita lebih daripada pemenang. Toh, apa itu lebih daripada pemenang? So habis kata. Toh. Makanya betapa beruntungnya saya dan saudara. Roma pasal 4 ayat 23-24, kita diperhitungkan sebagai anak-anak Allah bukan karena kita keturunan Abraham, tapi karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia mati juga bagi kita. Itu sebabnya betapa beruntungnya kita, saudara-saudara. Karena menerima kasih karunia keselamatan bukan karena engkau benar, bukan karena saya dan saudara baik, bukan karena olah layak terima, bukan karena talenta Ojer yang jago bermain musik sehingga dia boleh Tuhan panggil, bukan karena pelayananmu yang luar biasa, bukan karena perbuatanmu yang 4 jempol, bukan karena perbuatanmu, tapi cuma kasih karunia. Coba itu baca Roma terjemahan baru, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-27. Roma 3 ayat 27. Roma pasal 3 ayat 27. Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Apa dasarnya kita mau bermegah? Tidak ada. Tidak ada, bukan perbuatan. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Paulus tanya lagi, berdasarkan apa? Nganapi talenta. Terus. Berdasarkan perbuatan? Berdasarkan nganapi perbuatan? Tidak. Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Tapi karena iman, sudah. Karena kepercayaan kita. Dan apa kepercayaan itu serta-merta langsung kita percaya? No. Iman itu timbul dari pendengaran atas firman. Iman itu bertumbuh dari tantangan, dari ujian. Jadi kita dibenarkan dari tantangan, dari ujian, dari kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Makanya jangan ada yang bermegah, jangan ada yang kita kok yang paling hebat karena kita ini, kita itu.
Itu anugerah. Kalau Roma 11, saya catat di sini Roma 11 ayat 6. Kalau bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Ia memilih mereka berdasarkan rahmatnya dan bukan berdasarkan perbuatan mereka. Sebab kalau pilihan Allah itu berdasarkan perbuatan manusia, maka rahmat Allah itu bukan lagi rahmat yang sejati. Jadi kalau orang perbuatan, berarti itu rupa to gembala, angka sekretaris jemaat. Karena sekretaris jemaat paling rajin, paling setia, paling taat. Jadi angka. Itu kan agak di AP perbuatan. Orang lihat toh, tapi di perbuatan. Tapi orang, apakah karena orang perbuatan sehingga Allah memanggil kita masuk dalam rencananya? Belum. Bukan, saudara-saudara. Saudara ditebus dari dosa, bukan karena saudara tidak berdosa, tapi orang berdosa sehingga kita ditebus. Kasih Allah dinyatakan kepada kita tatkala kita berdosa, bukan karena orang benar. Makanya firman Allah katakan Efesus 2 ayat 8-9, kamu dibenarkan karena kasih karunia atau anugerah Allah. Kamu diselamatkan karena anugerah oleh sebab iman. Dan itu bukan pekerjaan kamu, melainkan pemberian cuma-cuma. Makanya saya katakan betapa bersyukurnya kita. Boleh mengecap, boleh menikmati, boleh merasakan, menerima keselamatan itu secara gratis. Roma pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-17, sebenarnya kita tidak punya hak. Tapi kita adalah tunas liar, kata firman Tuhan, yang hanya dicangkokkan pada pokok sait yang sebenarnya, sehingga kita boleh mendapatkan bagian akar pohon sait yang penuh getah, kata Alkitab. Makanya 2 Korintus pasal 6 ayat 1, jangan kau sia-siakan anugerah Allah. Jangan sia-siakan tuh pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan dengan kehidupan kita yang amburadul, saudara-saudara. Karena bukan berarti kita sudah dipilih, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita bebas melakukan dosa. Atau bebas melakukan apa saja, bebas mengikuti hawa nafsu. Jangan. Oh, Pak Gembala kan firman bilang 2 Korintus pasal 3 ayat 17, barang di mana ada roh Tuhan di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan. Kebebasan bukan bebas meneng kuda telepas, saudara, bukan. Tapi Roma 6 ayat 18, kalau kamu sudah dimerdekakan dari dosa, kamu harus menjadi hamba kepada kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Ini kebenaran, kita harus tunduk pada otoritas kebenaran. Karena pada kenyataannya ini yang terjadi kepada jemaat Efesus. Mereka sudah ditebus, sudah dipilih, tapi mereka masih hidup seenaknya. Makanya Paulus menyatakan prinsip-prinsip kehidupan orang Kristen. Di dalam pasal yang ketiga, 4 dan kelima itu, bagaimana Paulus menekankan prinsip-prinsip hidup orang Kristen. Kamu sudah dipanggil, tapi jangan kamu hidup seenaknya. Karena orang Efesus, sekalipun mereka sudah dipanggil, tapi kenyataannya mereka masih hidup dengan cara-cara orang kafir. Sekalipun mereka sudah terpilih, terpuji, rahasia Wahyu pasal 2 ayat 2-3, saudara-saudara, mereka pun ditegur oleh Tuhan. Makanya Paulus bilang, Efesus, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bukan berlaku seperti orang bodoh, tapi jadi seperti orang arif dan orang bijaksana, sambil kamu memperhatikan waktu, karena masa ini masa yang jahat. Paulus menasihatkan mereka supaya mereka jangan membuang waktu sia-sia. Nasihat ini pun datang kepada jemaat GFK. Jangan kita membuang waktu sia-sia. Hari-hari ini adalah hari-hari masa penantian yang harus kita upayakan itu keselamatan. Paulus katakan waktu yang Paulus pakai adalah kairos, yaitu kesempatan, bukan kronos, di dalam Efesus pasal 5 itu. Jadi Paulus mau jemaat Tuhan setia, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Paulus tidak mau akhirnya pilihan Allah, panggilan Allah kepada mereka menjadi sia-sia. Ini pun datang kepada kita. Kita harus memperhatikan kehidupan kita, saudara-saudara. Apakah betul-betul ketika saya sudah dipanggil masuk dalam pengajaran, apakah ketika saya sudah masuk jadi orang Kristen, saya sudah hidup dalam kebenaran atau belum? Saat ini pertanyaan itu datang kepada saudara. Saudara tanya ke diri sendiri, apakah ketika saya sudah jadi Kristen, saya sudah hidup dalam kebenaran atau tidak? Apakah saya sudah jadi betul-betul Kristen sejati atau hanya jadi sekedar Kristen? Apakah betul-betul kehidupan saya ada Kristus di dalamnya atau tidak? Karena untuk mencapai tujuan iman saya dan saudara, menjadi gereja yang cemerlang, menjadi gereja yang mulia atau gereja yang agung, itu butuh perjuangan, saudara-saudara.
Kita harus melawan segala hawa nafsu. Kita harus mengalahkan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Bahkan mengalahkan kemanisan-kemanisan dunia. 3. Keinginan mata, keinginan tubuh, hidup dengan keangkuhan atau dengan kesombongan. Ini harus kita lawan. Makanya apa yang Ayub katakan, Ayub 7 ayat 1, kita manusia itu harus bergumul di dunia ini. Hari-hari seperti hari orang upahan. Makanya suratan Efesus, Paulus menyatakan bagaimana hidup orang Kristen yang sebenarnya. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 24 kalau saudara baca. Paulus bilang, jangan lagi kamu hidup seperti orang kafir. Yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Artinya jangan hanya jadi Kristen, yang penting Kristen kuat. Karena banyak orang Kristen, tapi sikap dan cara hidup bukan mencerminkan sebagai orang Kristen. Roma pasal 1 ayat 21 katakan apa? Karena ada Kristen yang mengaku mengenal Allah tapi tidak memuliakan dia seperti Allah. Puji Tuhan GFK sudah ada yang mabo-mabo. Masih ada? Masih ada? Sudah toh? Iya. Jangan kong kabar pengantin Mar. Masih punggu di leput, saudara-saudara. Puji Tuhan sudah ada. Dulu tuh ada, Mar sekarang sudah ada. Jangan sampai kita sudah jadi Kristen tapi masih hidup dengan perbuatan daging. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Apa itu? Baca jutre ulang. Tahu sudah jadi ayat hafalan, masih ingat ulang. Karena kadang tonja blunder di satu. Oke, baca. Galatia 5 ayat 19 mulai. Maka perbuatan menurut hawa nafsu itu telah nyata, yaitu zina, Persinahan, kecemaran, cemar, percabulan, cabul, menyembah berhala, penyembahan berhala, hobatan, sihir itu, perseteruan, perselisihan, suka-suka bakalae, perkelahian, ah, cemburuan, cemburuan, kemarahan, marah-marah, perlawanan, suka melawan, perceraian, perceraian, bidat, bidat pemecah belah, dengki, dengki, mabuk, mabuk, berlasat-lasat, pesta pora, dan sebagainya. dan sebagainya. Maka akan hal segala perkara itu lagi aku berkata kepadamu, seperti yang dahulu sudah kukatakan kepadamu, bahwa orang yang mengamalkan segala perkara yang Orang demikian yang itu melakukan hal-hal yang demikian, tiada akan mewarisi kerajaan Allah. ya. Ada jemaat yang masih bikin 1 Hah? Mungkin ada yang masih tadi mungkin mabo-mabo nyanda. Tapi bagaimana dengan marah-marah? Bagaimana dengan suka-suka bertengkar? Suka-suka bakalae? Bagaimana? Itu firman bilang tidak akan mewarisi kerajaan surga. Karena Titus 1 ayat 16 ini adalah gambaran daripada orang-orang Kristen yang mengaku mengenal Allah tapi perbuatan menyangkal dia sebagai Allah. Apa itu hamba-hamba Tuhan? Tuh. Mana saudara lebih enak jelia? Lebih pasti saudara mulia. Penjahat kon dia membuat tipu atau pendeta kon penipu? Hah? Mana lebih saudara enak mulia? Hah? Penjahat penipu atau pendeta penipu? Makanya. Tuh. Mana lebih saudara enak mulia? Orang nak ibadah pambau mulu atau orang ibadah suka-suka bawa mulu? Mana lebih enak jelia? Ibadah-ibadah bermodel begitu. Hari Minggu disupiku tuh Alkitab. Bajalang, ada tuh pendeta bilang, ada bajalang. Sebaru kelar ibadah, udah pegang Alkitab. Mar tuh mulu bawa cerita tuh orang mau ibadah. Dia kok begini, baru kali ini begini. Ada pegang-pegang Alkitab. Setan jenis apa itu saudara-saudara? Hele Alkitab dia sudah takut. Toh, kok tuh di meme bilang apa? Serta pulang bah bungkus. Habis itu dia angkat teru tuh dia dari ibadah. Kau orang Kristen. Haleluya. Makanya saudara-saudara sekalipun kau pendeta, sekalipun kau hamba Tuhan, pelayan-pelayan altar sekalipun, ataupun kau seorang jemaat, kita dituntut hal yang sama, menjadi pelaku firman. Toh? Nah, ada yang kabal firman di sini, ada gembalanya kabal firman. Itu sebabnya mari betul-betul jadi Kristen. Tinggalkan cara-cara hidup orang kafir. Makanya itu Paulus tegaskan, bukan begitu kamu belajar dari Kristus. Makanya saya katakan tuh besok hari Senin, tuh orang Kristen setelah sama pendeta bagaimana?
Sutalu kudus-kudus lekok ngana. Orang Kristen kok begitu, saudara-saudara. Sedangkan orang harus betul-betul. Bukan itu yang kamu belajar dari Kristus, toh firman Tuhan bilang. Kamu harus kudus. Buang cara-cara manusia lamamu. Kenakan manusia baru. Tuh coba baca, Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24. Sambil berperangaikan perangai yang baru, Ya. yang dijadikan menurut teladan Allah di dalam kebenaran dan kesucian yang benar. Kenakan perangai baru. Terjemahan baru katakan apa? Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, kesucian yang benar kalau terjemahan lama katakan. Karena untuk mencapai keselamatan, apalagi menjadi gereja yang mulia, menjadi gereja yang agung, menjadi gereja yang cemerlang, butuh usaha dan kerja keras, saudara-saudara. Tidak mungkin orang terima itu cuma jadi Kristen asal-asalnya. Yang penting kita Kristen, yang penting kita Kristen. Kong mau jadi gereja cemerlang, jadi gereja mulia. Saya tanya ke Itik lalu, apakah olahraga 1 minggu 1 kali cuma 2 jam boleh bentuk trompe body Itik? Tidak mungkin. Pasti habis olahraga, sotok rusuk kok Petrus. Keluar 1000 kalori, masuk 3000 kalori, saudara-saudara. Jadi begitupun dengan cara kita. Kalau orang cuma beribadah 1 minggu 1 kali, itu pun 2 jam so gelisah di gereja, so tahu lama tuh khotbah, duduk so panas tuh pantat. Toh, apakah itu mampu membentuk body idealmu, body rohanimu di hadapan Tuhan? Tuhan ini mau obesitas, saudara. Atau gereja yang penyakitan, Tuhan ini mau. Apakah engkau yakin imanmu akan bertumbuh bila ibadah seminggu sekali cuma 2 jam le? Makanya jangan pandang enteng tuh waktu-waktu ibadah. Apakah kita mampu bertumbuh menjadi dewasa sedangkan iman kita cuma diberi makan 1 minggu 1 kali? Itu pun kalau datang dengar firman. Tuh dengar firman lebih menikmati ngunipe smartphone, naik turun TikTok, scroll, story, sementara firman. Apa itu mampu mau bertumbuh orang beriman kepada Tuhan? Enggak. Puji Tuhan di GFK enggak ada. Kalau kita lihat di sana sini, ibadah di sana, sementara firman tuh orang-orang muda. Dia hoba-hoba tuh kamera. Saudara-saudara. Ada ibadah. Enggak perlu saudara mau absen pada media sosial, saudara absen pada Tuhan. Toh? Kemudian model begitu kok harapan aku akan menerima perjanjian kehidupan kekal. Iyo nomor di mana? Toh, tuh gereja mulia jauh dari harapan. Apalagi mau masuk Yerusalem baru. Kasihan Yerusalem baru. Nggak gampang mau masuk Yerusalem baru, saudara-saudara. Standar saudara paling rendah masuk Yerusalem baru apa? Paling rendah Yerusalem baru apa? Iki. Pengantin. Di atas pengantin apa? 69 tiang. Di atas 69 tiang apa? 24 ketua. Pengantin paling bawah. Rakyat di luar. Kalau kau bilang masuk bumi baru langit baru, iyo. Toh, bumi baru langit baru. Oke. Engkau bisa masuk bumi baru langit baru kalau engkau setia taat sampai akhir. Tapi untuk masuk Yerusalem baru, nak cuma saudara story sampai jumpa di Yerusalem baru. Lihat dulu DP hidup. Kalau cuma lahir baru dari air dan roh, tidak ada anugerah-anugerah apalagi mengeluarkan buah-buah roh, no. Toh? Makanya berjuang, saudara-saudara. Terima hidup kekal itu tidak gampang. Apa yang kau tabur hari ini menentukan tuayanmu nanti. Toh? Galatia 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang apa? Siapa yang menabur dalam angin, dalam daging, ia akan menerima. Baca juga. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayatnya yang ke-7 mulai. Janganlah kamu tersesat. Allah tiada boleh diolok-olokkan, karena barang yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Terus. Karena barang siapa yang menabur di dalam hawa nafsunya, menabur di dalam apa? Hawa nafsu atau dagingnya, itu akan menuai kebinasaan. Kamu akan menuai kebinasaan daripada hawa nafsunya. Tetapi barang siapa yang menabur di dalam roh itu, akan menuai hidup yang kekal daripada roh itu. Hidup yang kekal daripada roh itu. Jadi saat ini taburlah yang baik, saudara-saudara. Paulus bilang Galatia 5 ayat 16, jangan kamu berjalan dengan kehendak duniawi.
Toh, tapi berjalanlah dengan roh supaya kehendak tabiat duniawi tidak akan kamu genapkan. Makanya kita datang gereja, kita usaha supaya kita hidup dalam kebenaran, supaya kita tidak apa? Mengamalkan kehendak duniawi. Tapi bagaimana orang mau hidup dalam roh? Gereja saja jarang. Toh, baca Alkitab hampir tidak pernah. Coba baca ritual kita. Diki, oh puji Tuhan. Kira lesunya anda. Ada penggembala 1 minggu 1 kali, pas firman. Toh, dia baca Alkitab itu jarang. Toh, doa apa lagi? Giliran pas kebaktian, oh cuma hidup yang smartphone. Nah, itu datang kering pulang tore-tore. Makanya jangan jadi Kristen seperti itu, saudara-saudara. Mau sampai kiamat pun saudara tidak akan berubah. Toh? Terus cita-citanya jadi gereja mulia di hadapan Tuhan. Oh no, mohon maaf saudara-saudara. Tak bisa. Makanya khotbah-khotbah yang membentuk karakter, khotbah-khotbah yang menguduskan, khotbah-khotbah yang menemplak dosa itu memang sakit, saudara-saudara. Tapi khotbah-khotbah itulah yang membentuk engkau untuk menjadi gereja agung, gereja mulia di hadapan Tuhan. Ya. Karena keselamatan yang Allah berikan kepada kita itu harus dikerjakan. Keselamatan yang Allah berikan kepada kita harus diperjuangkan. Filipi 2:12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bahkan Tuhan katakan Lukas pasal 13 ayat 24, berjuanglah kamu untuk masuk pada pintu yang sesak, karena banyak orang ingin masuk tapi tidak bisa. Kerajaan Allah itu bukan harga murah, saudara-saudara. Bukan cuma sekedar saudara datang gereja, saudara masuk surga, bukan sekedar itu. Kerajaan Allah itu lebih daripada pencapaian saudara di muka bumi ini. Matius pasal yang ke-24 ayat 13 ayat 44 sampai 46, bagaimana nilai kerajaan Allah kita bisa dilihat dari perumpamaan tentang mata benda yang tersembunyi dan mutiara yang elok. Itu orang ketika dia jumpa mutiara yang elok, dia jumpa mata benda yang tersembunyi, dia jual itu dia pemilik supaya dia boleh dapat itu. Demikian sorga, saudara-saudara. Nah gampang saudara masuk hidup kekal. Apa yang Yesus sampaikan di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14, untuk masuk kerajaan Allah lewat pintu sesak. Bahkan Lukas 9:23 turun ayat hafalan, pikul salib, sangkal diri. Untuk masuk kerajaan Allah bukan ukuranmu, ukuran firman, saudara-saudara. Makanya saya selalu katakan, kalau kebenaranmu tidak melebihi daripada ahli Taurat, kebenaranmu tidak melebihi daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Matius 5 ayat berapa? 20 atau 22? Matius 5. Matius 5 ayatnya yang ke-20. Karena aku berkata kepadamu, jikalau tiada kebenaranmu terlebih daripada kebenaran segala ahli Taurat dan orang Farisi, sekali-kali tiada dapat kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kebenaranmu tidak melebihi ahli Taurat orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Saya mau tanya ahli Taurat, dona aja baca firman? Ada? Ada. Dorang beribadah? Ada. Dorang mempersembahkan korban? Ada. Dorang bisa berkhotbah? Bisa. Tapi kenapa Tuhan bilang kalau kebenaranmu tidak lebih dari mereka, kamu tidak masuk surga? Kenapa? Tidak melakukan. Kok bisa mereka tidak masuk surga? Ya tidak melakukan. Matius pasal 23 ayat 3, mereka hanya tahu mengajar, tapi mereka hanya bisa berkata-kata tapi tidak bisa melakukan. Justru saudara mau tahu siapa yang paling ngotot menyalibkan Yesus? Pilatus? Hah? Siapa yang paling ngotot menyalibkan Yesus? Kaisar Romawi? Laskar-laskar? Siapa yang paling ngotot? Ahli Taurat, orang Farisi. Makanya orang kalau cuma jadi kabar pengantin tapi tidak menjadi pelaku, nak beda orang dan orang. Saudara-saudara. Makanya yang cuma jadi ahli KPK. Dulu ahli Taurat, sekarang ahli KPK. Tapi ahli KPK bawa perpecahan di jemaat, bawa perpecahan di organisasi. Ujung-ujungnya menjadi pendakwa sama sendiri. Orang bangsawan, orang bukan. Saudara tahu itu jadi di Korintus, saudara. Makanya saya katakan, masalah yang terjadi krusial di gereja hujan awal bukan hanya tentang pengajaran palsu, tapi apa? Perpecahan. Korintus, Galatia, Kolose, Roma. Itu bukan cuma masalah pelajaran palsu, tapi
Perpecahan. Saya ke kepala tuh rasul-rasul, apalagi Rasul Paulus. Itu jemaat Korintus, aku pihak Paulus. Saya tanya ke siswa online. Saya tanya ke mereka, mana yang benar? Di Korintus terjadi pihak memihak. Oh iya, bagaimana tahu? Mana yang benar? Pihak Paulus, pihak Kefas, Petrus, pihak Apolos atau pihak Kristus? Semua sepakat mengatakan pihak Kristus. Mereka berkata, oh pihak Kristus yang paling benar. Yakin pihak Kristus? Iya, karena kan Tuhan berpihak pada Tuhan. Tapi setelah membaca itu 1 Korintus 1 itu ayat 8, 9, 10, 11. Adakah Kristus dibagi-bagi? Sama nih orang di KPK. Toh, aku pihak KPK, orang bukan. Toh, apalagi semua pemilihan umum saudara-saudara. Nyanda usah pihak-pihak. Siapa yang Tuhan pilih, Tuhan angkat, dia Tuhan yang angkat. Nggak usah orang mau, oh bukan tapi pilihan sudah jauh. Nggak usah. Jangan begitu. Jangan jadi kasus lagi 5 tahun yang lalu. So lelah. Saudara-saudara. Toh. Ujung-ujungnya orang begitu cuma jadi pendakwah sama sendiri. Betul toh? Orang mendakwa mereka mendakwa kita. Kom begitu jo sampai Tuhan datang. Kom masuklah pada keangkatan gereja. Sama yang bos bilang, bapak gini juga itu tidak jadi pengantin. Kisoi juga. Om Rudi, kisoi le. Kalau begini kita tidak jadi pengantin. Haleluya. Makanya saudara-saudara jangan jadi seperti itu. Cuma alih-alih kitab. Coba baca tuh Matius 23 ayat 15. Terjemahan baru jo. Matius 23 ayat 15. Terjemahan baru. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Apa DP maksud ayat ini, saudara-saudara? Ini orang Farisi, ahli Taurat, orang itu bikin penginjilan, rajin bersaksi. Huh? Tapi kenapa Tuhan bilang kamu membuat mereka cuma jadi penganut agama? Makanya orangnya cuma jadi penganut agama. Jadi cuma jadi penganut kabar pengantin, tapi jadi pelaku. Itu Tuhan bilang, orang cuma bikin ini orang jadi penganut. Akhirnya setelah jadi penganut, rasa besar, rasa pandai, rasa paling tahu, mulai mendakwa sama sendiri. Toh? Tuhan bilang kamu membuat mereka jahat, lebih jahat 2 kali daripada kamu. Karena tidak ajar ke Tuhan, cuma ajar-ajar KPK, tapi itu karakter hidup tidak ajar. Makanya dalam kejemaatan yang membangun jemaat bukan cuma pengajaran, tapi apa? Nasihat. Ingat, Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 3 itu apa? Nasihat untuk sidang jemaat. Tentang 7 jemaat Asia Kecil. Tapi dalam nasihat juga berisi pengajaran. Karena kalau pengajaran terus sunat khotbah pengajaran untuk gembala sana. Saudara, Bunda tahu dari bergabung di GFK pengajaran terus tuh Bun. Yesaya 28, Daniel, apalagi Taurat Anugerah. Tapi kalau pengajaran itu terlalu tinggi sampai lupa tuh dasar, saudara-saudara. Ya. Makanya kita butuh nasihat. Jangan jadi sama dengan orang ahli Taurat, orang Farisi. Tuhan bilang, mengapa kamu memanggil aku Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Orang kayak begitu. Jangan panggil Tuhan bersuruh Tuhan. Tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena bukan tiap orang yang bersuruh Tuhan masuk kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Makanya mulai saat ini saudara-saudara, lakukan pemulihan dalam hidup kita. Jangan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku. Tuh Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Jangan cuma jadi pendengar. Kalau terus cuma jadi pendengar, apa? Saya pernah katakan lalu ada 4 tipe orang dalam mendengar firman. Pernah dengar toh? Pertama, dia dengar firman untuk apa? Membandingkan dirinya dengan orang lain. Kedua, dia mendengar firman untuk apa? Sekedar pengetahuan. Ketiga, dia mendengar firman cuma sekedar apa? Hah? Sekedar apa? Supaya dia mau pakai baku bantah dengan orang. Dan yang keempat, dia mendengar firman untuk apa? Melakukan. Di mana saudara?
Jangan jadi cuma jadi dengar firman supaya tambah pengetahuan, tapi tidak melakukan. Saudara, iblis tidak pernah takut saudara tahu firman. Tapi iblis mau saudara melakukan firman. Yang penting ibadah, yang penting pelayanan, yang penting rajin 1/10, yang penting korban. Bukan itu. Sebenarnya Tuhan mau lebih daripada itu semua. Kita kalau jadi Kristen bangun tuh hubungan intim dengan Tuhan. Saya katakan jangan cuma hari Minggu saudara terhubung. Toh, ku terhubung denganmu. Senin sampai Sabtu lost kontak. Jangan cuma hari Minggu saudara terhubung. Tiap hari saudara harus terhubung. Dengan cara apa? Doa, baca firman. Toh? Karena untuk menjadi Kristen sejati terhubung dengan Tuhan, terlebih menjadi mempelai Kristus, ada tahapan-tahapan yang harus kita perjuangkan, saudara-saudara. Coba baca itu Efesus pasal 4. Terjemahan baru juga ayat 13. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Apa itu? 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Pertama, kita untuk terhubung dengan Tuhan menjadi gereja mulia, kita harus sampai kepada kesatuan iman. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Terus. Dan pengetahuan yang benar Ya. tentang anak Allah. Kita harus mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tentu lewat wahyu pengajaran, lewat kabar pengantin. Di sinilah kita mendapatkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Efesus pasal 1 ayat 17 Alkitab terjemahan baru. Terus. Kedewasaan penuh. Kita harus dewasa penuh. Akil balik ini tahapan selanjutnya. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Tingkat Kristus. pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita harus pada pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau terjemahan lama katakan bertambah-tambah sempurna sama seperti Kristus. Bertumbuh ke arah, kalau ayat 15 katakan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus sebagai kepala. Makanya Matius 18 ayat yang ketiga, di situ Tuhan katakan kamu harus apa katanya? Jadi seperti anak-anak toh. Jadi Matius, coba lihat kan Matius pasal 18 ayat 3 itu. Matius 18 ayat 3. Ya. Serta berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau tiada kamu berbalik menjadi seperti Kalau kanak-kanak, kamu tidak kembali menjadi seperti kanak-kanak, sekali-kali tiada kamu masuk ke dalam kerajaan surga. sekali-kali kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dimaksud menjadi anak-anak? Saya tanya kepada siswa online, lo bilang harus lahir baru daripada air dan roh. Oke, itu benar. Apalagi, oh anak-anak itu polos, tidak ada apa, iri hati, tidak ada. Oke, itu baik. Baru ada yang berkata, kita orang harus jadi seperti anak-anak yang ingin susu yang jati, pengajaran yang mulia. Oke, itu benar. Tapi apa yang lebih dimaksud di dalam Matius 18 ayat yang ketiga? Jadi anak-anak artinya pertumbuhan yang kelihatan. Mana lebih kelihatan, pertumbuhan anak-anak atau orang dewasa? Jeki dari tapi baku dapat bawa begitu, cuma godek sedikit. Cuma jangan naik sedikit dari pongo-pongo. Toh? Tapi anak-anak terus, sebesar dengan akang. Jadi kelihatan itu pertumbuhan. Nah kita sebagai orang kabar pengantin, kita harus kelihatan pertumbuhan kita. Kalau terjemahan asli katakan grow up, bertumbuh dan produce dan menghasilkan, saudara-saudara. Jadi bertumbuh dewasa dan menghasilkan, dan tentu menghasilkan apa? Buah-buah kebenaran. Filipi 1 ayat 11, pertobatan, buah-buah pelayanan dan buah-buah Roh Kudus. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sudah bertahun-tahun kabar pengantin, bertahun-tahun kabar pengantin, tidak ada pertumbuhan. Apalagi mau berbuah. Karena untuk mencapai tujuan gereja Tuhan, ayat pokok kita, tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada apa? Kerut, tidak boleh ada celah, harus kudus. Artinya itu orang harus sempurna dalam segala aspek kehidupan tubuh, jiwa dan roh. Matius pasal 5 ayat yang ke-48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga itu sempurna. Sempurna bahasa asli apa? Teleos. Teleos artinya apa? Dewasa, genap, lengkap, utuh, tidak ada yang kurang, mencapai tujuan. Capai itu tujuan. Kalau Efesus 4 ayat 15, coba baca Efesus 4 ayat 15. Untuk mencapai tujuan apa yang harus kita kerjakan? Melainkan dengan berpegang kebenaran di dalam kasih, Ya.
Hendaklah kita makin sempurna Hendaklah kita makin sempurna di dalam segala sesuatu di dalam segala sesuatu. kepada yang menjadi kepala, yaitu Kristus. Iya. Jadi harus sempurna dalam segala sesuatu. Apa itu? Sama seperti Paulus. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Aku telah bersungguh-sungguh dalam peperangan iman. Aku telah menyempurnakan usahaku. Jadi apa yang harus sempurna? Usaha kita mengiring Tuhan harus sempurna. Pikiran kita harus sempurna. Roma 12 ayat 3. Apalagi? Akal harus sempurna. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. 14 ayat 20. Ketaatanmu harus sempurna di hadapan Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 6 dan Yakobus pasal 1 ayat 4. Iman, kasih, sabarmu harus sempurna. Titus 2 ayat 2. Setiamu harus sempurna. Titus 2 ayat 10. Sukacitamu harus sempurna. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-4. Ini harus sempurna. Tapi orang kan belum sempurna. Ya, memang belum sempurna. Tapi kita sementara berjuang untuk sampai di situ. Paulus katakan, bukan seolah-olah aku sudah mencapai itu, tapi aku sementara, baca itu, Filipi kamu, baca itu, Filipi berapa? Bukan seolah-olah aku sudah mencapai itu. Ya, kita masih berjuang, iya, saudara-saudara. Filipi 3 ayatnya yang ke Ayat 12, 11 mulai. ayat 11 mulai. Bukan ayat 12, ya. Ayat 12. Bukannya seolah-olah aku sudah mencapai itu. Bukan seolah-olah kita sudah sampai kepada kesempurnaan. Ya, orang bicara masih salah, apa semua masih salah. Tuh Yakobus 3 ayat 2, kalau orang yang bicara pernah salah itu sempurna, firman bilang. Terus. Atau sudah menjadi sempurna. Ya. Tetapi aku berusaha menuju itu. Berusaha menuju itu. Apakah sekarang jemaat GFK sementara berusaha? Haleluya. Terus. Kalau-kalau dapat aku berpegang juga, sebagaimana aku pun sudah dipegangkan oleh Kristus Yesus. Jadi banyak hal yang dituntut firman Tuhan kepada kita untuk jadi gereja cemerlang, saudara-saudara. Bukan cuma ketaatan saudara beribadah, tapi ketaatan saudara melakukan firman. Untuk jadi gereja mulia tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh ada cacat celah. Rahasia Kidung Agung 4 ayat yang ke-7. Harus cantik sekali. Apa? Amat elok. Apa yang elok? Body. Apa yang elok? Fisik. Apa yang elok? Karakter. Hidup rohanimu harus elok, menjadi karakter Kristus. Efesus 4 ayat 13, bertambah-tambah sempurna sama seperti Kristus. Sudah dibaca tadi. Itu karakter Kristus itu ketika kita mampu lewat bantuan Roh Kudus mengeluarkan itu buah-buah roh. Apa itu? Kasih, sukacita, kuat-kuat, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, setiawan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Kalau orang tidak bisa lakukan itu, saudara-saudara, jauh saudara dari kata pengantin. Biarlah kita, biarlah indah, biarlah Jeki sudah dari kecil kabar pengantin. Kalau orang nak menghasilkan buah-buah roh, tidak jauh. Biarlah Olak sudah dari kabar pengantin malang melintang, jauh. Dituntut mengeluarkan buah, saudara-saudara. Itu karakter Kristus harus ada kepada saya dan saudara. Mazmur 45 ayat yang ke-14, putri raja dalamnya apa? Mulia belaka, artinya inner beauty, keindahan putri raja itu dari dalam, kata firman Tuhan. Makanya Paulus menegaskan bagaimana orang Kristen harus hidup dalam kebenaran di dalam suratan-suratannya. Firman Tuhan bilang, pengajaran bilang, saya pernah katakan lalu, pengajaran bilang di dalam Wahyu pasal 1, itu suratan-suratan daripada rasul-rasul, dari Wahyu sampai Yehuda atau Yudas, itu adalah nasihat supaya kita menjadi pengantin. Kalau kita tidak ikut nasihat itu, tidak akan jadi pengantin, saudara-saudara. Jadi nasihat itu penting untuk kesempurnaan gereja Tuhan. Kristus harus jadi kehidupan kita. Kolose pasal 3 ayat yang ke-4, saudara-saudara. Bahkan mematikan segala keinginan duniawi dalam setiap kehidupan kita. Kolose 3 ayat yang ke-5. Makanya jaga baik-baik hidupmu. Jangan hidup seperti cara-cara orang lama. Tuhan tidak mau gerejanya ada cacat kerut dan bercela di hadapan Tuhan. Mainkan gerejanya harus apa? Kudus, cemerlang, mulia dan agung di hadapan Kristus. Supaya orang jadi mempelai Kristus yang sempurna. Itu saudara, untuk capai itu Wahyu 12,
Saudara kan cuma selalu dengar Wahyu 12, tapi untuk capai itu tidak mudah, tidak gampang saudara. Engkau harus suci tubuh, suci jiwa, suci roh. Suci tubuh itu apa? Tidak pernah, apa ketik itu Wahyu rahasia Wahyu 12? Wahyu, coba baca Wahyu 12 dulu ayat 1. Maka kelihatanlah di langit suatu alamat yang besar, yaitu seorang perempuan bersalut dengan matahari, Perempuan yang berselubung dengan matahari, berbicara Allah Bapa. dan bulan ada di bawah Bulan ada di kakinya. bawah kakinya, yang berbicara tentang Yesus Kristus sebagai alasan. 1 Korintus 3 ayat 11. Dan di kepalanya bermahkotakan 12 Bermahkotakan bintang. 12 bintang, berbicara tentang Roh Kudus, yang berbicara tentang bersalut dengan perempuan yang bersalut dengan Tritunggal, yang sempurna tubuh, jiwa dan roh. Tidak gampang saudara-saudara. Tubuh harus suci, tidak boleh hidup dalam persinahan. Toh, untuk jadi gereja ini tidak boleh bersolek sedemikian saudara-saudara. Bahkan jiwa tidak masuk metode-metode pelajaran salah, tidak pergi ke dukun-dukun, tidak pergi ke obat-obatan. Bahkan roh tidak menerima pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran salah. Ini tidak gampang saudara mau capai itu. Kita harus bersalut dengan Tritunggal, baru saudara dikatakan menjadi pengantin. Makanya orang berkaca dari 5 anak darah. Tidak semua jadi pengantin, cuma 5. Bagaimana sekarang kalau kabar pengantin hitung di Sulawesi Utara ada 1.000 orang atau 2.000 50% yang jadi pengantin, cuma 1.000 orang. Kong saudara ada di 1.000 yang tidak jadi pengantin, bagaimana? Karena masuk ke angkatan gereja, cuma pengantin yang mau angkat. Bagaimana kalau orang jadi seperti itu saudara-saudara? Makanya berjuang, lebihkan usahamu. Terjemahan baru baca itu 2 Petrus 1 ayat berapa itu? Lebihkan usahamu 8. 1 ayatnya ke-8. Terjemahan baru. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, Kalau ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil ya. dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Oh, terjemahan lama kok, bukan terjemahan baru kan? Ayat 10. Ayat 10. Oh, ayat 10. Terjemahan lama. Oleh sebab itu, hai saudara-saudaraku, sedangkan kamu dipanggil dan dipilih, lebihkanlah usahamu meneguhkan hal itu. Usahamu meneguhkan itu. Karena jikalau kamu berbuat yang demikian, sekali-kali tiada kamu akan terserandu. Berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jadi saudara giat, lebih giat lagi. Yang tidak giat, berusaha giat. Tuh, saya lihat status Pak Tian, dia bilang, kalau mana boleh bangun jam 6 pagi forum ngapain bos, kenapa nggak boleh bangun pagi untuk Tuhan. So boleh toh? Amin. Puji Tuhan. Toh? Jangan cuma status, bekeng. Bukan cuma Pak Tian, 4 orang semua. Betul toh? Makanya saudara-saudara, jangan lagi orang ada roh Tuhan